Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul Azim. Badan Kenajiran Masjid Al-Isti'adah yang hadir pada kesempatan ini beserta jajaran pengurus yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, tuan-tuan guru saya, para asatidz, cerdik pandai, alim ulama, ayahanda dan bunda, anak-anak kami sekalian, hadirin wal hadirat sidang jamaah majlis yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan berucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa dengan memperbanyak salawat kepada beliau kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, permohonan maaf Al-Ustaz Dr. Andus Haji Mahmudin Sirait tidak bisa hadir karena beliau dalam keadaan kurang sehat. Pas tadi malam pukul 12 kalau tak silap saya, habis melaksanakan maulid di Medan Timur, saya ditelepon. Kebetulan kosong, maka saya terima Bapak Ibu. Tapi ternyata tadi bangun suara saya pun mulai menyalah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang datang tak sesuai dengan harapan. Biasanya kalau tak datang, yang datang itu tak sesuai dengan harapan, ada kekecewaan. Maka pertama saya memohon maaf. Yang kedua saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ada syair Arab mengatakan, mudah-mudahan tidak menjadi kekecewaan. La tanjur mangkola wa tanjur makola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Bukan maksud hati ingin memegang limau berduri, mengajari itik berenang. Mungkin orang tua saya, ayahanda dan bunda yang dimuliakan Allah lebih paham dan mengerti nanti. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah tahu, tapi tak ada salahnya mengkaji-kaji ulang pelajaran yang sudah lalu, mengingatkan kembali yang terlupa. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, pertemuan ini menjadi ladang amal ibadah bagi diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Syahruddin Ritonga, SPDI MSI. Mungkin aneh ya, saya belum pernah ke sini Pak ceramah. Tapi kalau sholat 5 waktu, sholat zuhur, asar sering. Saya kebetulan memang salah satu pimpinan majelis zikir sebagai sekretaris umum As-Sidiki di bawah pimpinan ketua umumnya Al-Ustadz Haji Zulkarnain SAG SPD MPD. Jadi saya sudah tak asing di sini. Tinggal saya Pak di Johor. Kalau Bapak pernah ke Johor, Jalan Karya Wisata, daerah situlah rumah saya. Sebelah kanan ada halaman paling luas, lantai 2, tinggi. Itulah Pak masjid, di belakang saya tinggal.
Aktivitas sebagai guru di SMP Harapan 1 Medan, Jalan Imam Bonjol. Saya seorang guru swasta. Di samping itu sebagai pembimbing ibadah haji dan umroh yang dulu di PT Ikhwanul Ikhlas Wisata Jalan Asrama dekat di sini. Sekarang mau mencoba membuat perusahaan tersendiri atau pribadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaji kita hari ini adalah melakukan sesuatu yang sederhana tapi bernilai ibadah di hadapan Allah. Nah, itulah dia. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun kebaikan itu sebesar biji zarrah tetap akan dihitung oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan meskipun keburukan itu sebesar biji zarrah tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang terlewatkan di hadapan Allah. Semua tercatat. Bedanya Pak, kalau baik kecil niat saja tercatat. Kalau ada tadi malam atau kemarin sore Bapak Ibu niatnya niat yang baik tercatat. Itu aja bedanya. Kalau buruk niatnya sebelum dilakukan tidak dicatat. Semalam sore ada bapak mungkin berniat, nanti malam aku mau sholat tahajud lah. Baik atau tidak Pak? Baik. Ketika bapak semalam sore bilang nanti malam aku mau sholat tahajud, malaikat rakib terus langsung catat. Haji Paiman sudah niat sholat tahajud, dapat pahala 1. Pas malam harinya Pak Haji Paiman lupa, kesiangan bangun jam 5 tak sholat tahajud. Apakah niat itu yang sudah tercatat dihapus kembali? Tidak. Itulah Bapak, niat terkecil pun kalau baik tetap dihitung oleh Allah. Tapi kalau melakukan kejahatan beda. Kalau hanya niat maka belum dicatat oleh malaikat. Nanti malam aku benci kali sama ketua BKM tuh. Masa aku dikeluarkannya? Besok jumpa rame-rame nanti mau kucakapkan, kusampaikan, kubukakan aibnya biar tahu malu dia. Dipikirnya punya apa? Sakit kali hatiku. Disampaikannya aibku, aku tak suka. Ini giliran kusampaikan aibnya di depan orang lama. Biar tahu dia. Bapak tuh punya niat, nanti kusampaikan aibnya. Tapi belum dilakukan, baru nanti. Apakah dicatat? Tidak Pak. Itulah bedanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali pada kita. Hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi ingat, meskipun Allah menciptakan kita untuk beribadah, bukan berarti ketika hamba makhluk beribadah kepada Allah, Allah untung. Begitu juga sebaliknya, kalau makhluk tak beribadah, Allah itu rugi, tidak ada. Untung dan rugi hanya ada pada makhluk. Kalau kita beribadah, maka kita akan menjadi manusia yang beruntung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi tujuan kita juga hidup beribadah ini adalah untuk menjadi manusia yang beruntung, yang terbaik, yang bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Betul tak? Ada yang memungkiri itu Pak Bu? Tujuan ibu beribadah untuk apa? Pasti ingin menjadi manusia yang bahagia, betul? Makanya habis sholat kita selalu mengangkat kedua tangan kita. Semua kita pinta yang baik-baik.
Betul tak Pak? Sampai-sampai doa yang kita pinta yang banyak tuh, lalu kita simpulkan dengan satu doa yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Ibaratnya Pak, kalau doa sapu jagat nih, tak sah kita rasanya berdoa kalau tak disimpulkan dengan doa sapu jagat nih. Kalau udah soal doa sapu jagat nih, apapun yang tak terucapkan, apapun yang tak teringatkan, terpikirkan, yang namanya baik tersimpul dalam doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pasti ya Allah ya Rabb, berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan Engkau jauhkan kami dari azab neraka. Itulah Pak hakikat tujuan kita beribadah kepada Allah. Nah itu dia, nggak kemana-mana Pak larinya. Menjadi manusia bahagia di dunia, apalagi bahagia di akhirat. Terpenting Allah jauhkan dari azab neraka. Oleh karena itu, ulama menyimpulkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 10 poin. Nah, ini di dalam kitab Menjadi Manusia yang Terbaik karangan Dr. Haji Ahmad Yani. Menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada 10 poin. Satu di antaranya Bapak Ibu, untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, jadilah engkau memiliki akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki akhlak yang baik. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Pernahkah Bapak mengatakan, mengucapkan terhadap seseorang, orang itu orang baik? Pernah? Halo? Aku paling takut kalau ceramah, ku tanya tak ada yang menjawab. Apalagi subuh-subuh nih, sami'na wa ngantukna. Apalagi kalau ditambah-tambah sami'na wa ngantukna wa sender-senderna. Mulailah itu, wa malayang-malayang pikiranna hingga tak tidurna lah dia. Bapak Ibu, pernahkah Bapak mengatakan, Ibu mengatakan terhadap seseorang, ih ibu itu, bapak itu orang baik? Pernah? Pernah, alhamdulillah. Pernahkah Bapak Ibu mengatakan terhadap seseorang, orang itu tak baik? Pernah? Pernah juga. Mana lebih banyak, baik atau tak baik terhadap orang? Oh baik, alhamdulillah. Nah kesimpulannya, kalau begitu Bapak Ibu pernah mengatakan orang itu baik, orang itu tak baik. Dari mana Bapak menyimpulkannya? Kelakuannya. Ah, itu Pak. Tingkah lakunya. Aku kalau udah sama Bapak tuh bahagia kali aku. Enak kali sama Bapak nih. Kalau udah Bapak nih datang, dimanapun kita berada, tak pernah kering tenggorokan kita nih. Baik kali Bapak. Kalau datang selalu bawa makanan. Hah, berarti akhlak baik. Kalau Bapak tuh kalau datang-datang selalu bawa. Kalau ada Pak Haji nih, mohon izin, mohon maaf. Oh ya Allah, kalau sudah datang dia sesak napasku. Ah, kacau nih Pak. Sesak napasku. Kenapa rupanya? Ya Allah, sakit kali cakapnya, sakit. Emang biasa, tapi dalam kali. Tak tahu dia perasaan orang. Berarti Bapak tuh cara bahasa, ngomong, akhlak berbicaranya nyakitin. Kan itulah tingkah laku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah dapatlah kita simpulkan Bapak Ibu, kalau kita pun mau dikatakan orang baik atau tak baik, maka tergantung akhlak. Doa pun begitu Bapak. Kalau sudah Allah kita senangi, berakhlak baik kepada Allah, pasti Allah kabulkan.
Kepada manusia, kalau sudah kita baik sama manusia, orang senang, kira-kira rezeki bertambah atau berkurang? Kata Buya Hamka, Pak, golongan manusia itu ada 4. Yang pertama, Buya Hamka mengatakan, jadilah engkau menjadi manusia yang hidup dan hidup di hati orang lain. Itu akhlak baik itu, Pak. Masih hidup kita, ketika ada satu perkumpulan, satu perwiritan, satu majlis, tak datang awak, orang kecarian, itu orang baik. Mana Pak Haji ini? Aku kalau Pak Haji ini tak datang, tak enak kurasa pengajian kita ini. Jangan kita mulai pengajian kalau bapak tu tak datang. Itu orang baik, Pak. Di mana kabarnya? Tak dapat kabar tentang Pak Haji itu, apa keadaan, gelisah orang. Itu orang baik, Pak. Yang kedua kata Buya Hamka, jadilah engkau menjadi manusia yang mati, hidup di hati orang lain. Ini Pak, nantinya ketika kita sudah tak ada, tapi dengan sepeninggal kita, orang terkenang dengan kebaikan kita. Ini orang baik, Pak. Ya Allah Rabbi, pendek pula lah umur bapak tu, ibu tu, ya Allah. Padahal ibu tu baik, kalau orang soleh ibu tu. Tak pernah nyakitin orang. Gimana pun orang nyakitin, ngejek, nginjirnya semua, tak pernah dibalasnya. Orang baik ini. Dikenang orang kebaikan itu Bapak. Itu orang yang baik, hebat itu Pak. Tapi janganlah engkau menjadi manusia golongan yang ketiga. Apa itu Pak Ustadz golongan ketiga? Kata Buya Hamka, jangan engkau menjadi manusia yang hidup mati di hati orang lain. Hidup nyawa, tapi orang tak senang dengan kehadiran awak. Justru tak ada awak, orang bahagia. Ada permajlis, alhamdulillah, rupanya wak sangkot tu tak datang. Puas sekali hatiku kalau dia tak datang. Senang kali hatiku, bahagiaku kalau dia datang. Tak datang bahagia orang Pak. Tapi panjang pula umurnya, dari kejauhan datang pula wak sangkot tu, ditengoknya. Memanglah panjang umur hantu nih. Astagfirullah, memang tak mati-mati waktu, aku tak tahu bagaimana caranya, ya Allah, tak senang. Itu bahaya itu Pak. Dan yang keempat, jangan engkau menjadi manusia yang mati di hati orang lain. Ketika kita sudah tiada, orang pun begitu juga melupakan kita. Bahkan yang lebih parah, siapa yang meninggal semalam tuh? Tak tahu, padahal tetangga. Itu bahaya itu Pak. Lupa orang, siapa ya? Aku nggak kenal. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ulama menyimpulkan berbicara tentang akhlak supaya menjadi manusia yang bahagia. Doa diijabah oleh Allah, disenangi oleh manusia yang lain. Yang pertama kata ulama Bunda Bapak yang dimuliakan Allah, berakhlaklah kepada Allah. Berakhlak kepada Allah. Gimana Pak Ustadz cara berakhlak kepada Allah? Yang pertama, jangan pernah suudzon kepada Allah. Apapun kondisi dan keadaan, itulah yang terbaik. Sehat awak, Allah berikan yang terbaik. Sakit awak, itu jugalah yang Ini ada orang berkeluh kesah dengan rasa sakitnya. Ya Allah, ya Rabbi, parah kalilah ya Allah. Udah aku sholat, aku udah puasa, tapi sakitku tak sembuh-sembuh, berobat entah kemana-mananya. Gitu. Selalu berkeluh kesah, menyalahkan sang pencipta, menyalahkan Allah dengan kondisi dan keadaan. Itu bersuudzon, berburu sangka, itu tak boleh. Boleh jadi sesuatu yang menurutmu itu tak baik, itulah yang baik di hadapan Allah. Menurutmu itu tak baik, itulah yang baik. Baik, itulah yang tak baik di hadapan Allah. Belum tentu Pak, apa yang kita harapkan sesuai dengan keinginan Allah. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, jangan salah kau, kuberikan kau sakit, aku karena sayang dan cinta sama kau. Kalau sempat ku kasih sehat, kau lupa sama aku. Wasyaba wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ketika kutimpakan musibah kepadamu, karena aku sayang, aku sedang mengampunkan dosa dan kesalahanmu. Itu kata Allah Pak, orang sakit itu.
Kenapa Pak Ustadz ketika orang sakit Allah ampunkan dosa dan kesalahan? Karena orang sakit itu Pak pasti mengingat Allah. Kutanya sama Bapak, pernah Bapak sakit? Oh, kupikir tak pernah. Ibu? Pernah. Kira-kira kalau Ibu sakit, Bapak sakit, pada saat sakit itu yang Bapak ingat siapa? Allah kan Mbak? Asam urat kambuh jam 2 malam yang terucap apa? Allah, 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 la ilaha illallah. Bukankah ketika orang sedang mengingatku, memanggil namaku, lalu kemudian beristighfar, ku ampunkan dosa dan kesalahan. Ada orang waktu sakit ketawa Pak. Udah ngeruak tadi malam tuh ketawa jam 2 malam. Kenapa? Itulah aku tak tahu. Naik darah tinggiku tadi malam tuh ya Allah. Ketawa dia. Apa kata orang kalau ada orang sakit ketawa Pak? Yang gila nyawa tuh masa dia sakit bila ketawa-ketawa kan itu Pak. Ini Pak. Mohon izin mohon. Jangan pernah berburuk sangka. Covid corona nih Pak. Mohon izin mohon maaf. Ini yang terbaik bagi orang yang beriman Pak. Mengetahui. Tengok. Kuberikan engkau sesuatu ujian dan cobaan. Kutimpakan, kuturunkan wabah makhlukku. Aku mau nengok siapa di antara umatku. Hambaku, makhlukku. Yang ngakunya beriman kepadaku. Tengoknya siapa yang beriman. Yang paling banyak yang munafik. Ngaku beriman kepada Allah, tapi perilakunya tak percaya kepada Allah. Jangan keluar rumah kalau nggak pakai masker. Di Polonia, mohon izin mohon maaf, ada coba masker harga mati, nggak pakai masker kan kejam nggak kata itu Pak. Yang nentukan mati itu masker. Kan kacau akidah itu, betul? Pak mohon izin, inilah dinampakkan Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mana di antara umatku yang percaya kepadaku dan tak percaya kepadaku? Ternyata Bapak Ibu lebih banyak itu Pak. Jangan keluar rumah, jangan salaman. Padahal salaman itu dalam Quran, dalam Islam menggugurkan dosa. Tapi gara-gara itu Pak kita tak boleh salaman. Bolehnya salaman dengan begini. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak Pak, mohon izin mohon maaf. Banyak kita berburu sangka. Nih lagi tentang sholat. Bagaimana doa kita mau diijabah oleh Allah? Bagaimana keinginan kita mau dikabulkan Allah? Bagaimana corona ini akan hilang kalau kita tak yakin kepada Allah? Padahal Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Sembah kamu akanku sampai pada puncak keyakinan. Jangan ada ragu. Jalikal kitabu la raiba fih. Jangan kau ragu. Tapi awak sholat juga tapi tak yakin. Inilah makna meneladani Pak. Meneladani itu Pak, banyak orang percaya tapi ketika berbicara tentang taat tak bisa. Memperingati Maulid nih Bapak, mohon izin. Meneladani Muhammad itu ada beberapa poin. 2 diantaranya mengimaninya, percaya kepada Rasul. Saya yakin dan percaya kalau berbicara tentang mengimani Rasul tak ada kita yang ragu Pak. Kita 100% hakul yakin bahwa Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Ma huwal iman? Apa yang dikatakan dengan iman? Antu'minuna billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi sampai akhir Bapak Ibu. Beriman kepada Allah itu adalah apa? Makna dari kata iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan beriman kepada nabi dan rasul. Yakin, percaya kita Pak. Tak ada ragu akidah kita tentang Rasul. Tapi ketika berbicara taat, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan Rasul belum tentu 100%. Pada waktu-waktu, pada persoalan tertentu nyawa taat sama Allah. Tapi persoalan lain ketika berbicara tentang keuntungan pribadi, kita tak mau taat. Apa contohnya Pak Ustadz ini? Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul pada waktu tertentu. Contohnya ini, Bu.
Ibu tahu nggak sholat itu hukumnya wajib? Tahu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yakin? Taat nggak ibu? Taat. Sampai-sampai ibu bapak tak akan mau lagi meninggalkan sholat. Bahkan sudah menjadi kebiasaan ketika kita lalai terlupa dengan sholat, tidur rawa, terganjal ada sesuatu yang kurang. Nah, itu Pak. Maka kita taubat, taat kepada Allah untuk mengerjakan sholat, taubat untuk meninggalkan sholat. Itu Pak udah jelas, tak salah Pak. Tapi pada soal tertentu, permasalahan yang lain belum tentu kita taubat. Apa contohnya Bapak? Taunya Bapak Ibu kalau menceritakan orang lain itu dosa? Membuka aib orang lain itu dosa? Tahu? Tahu. Kira-kira Pak ada nggak orang yang taubat menceritakan aib orang lain? Payah Pak taubat karena menceritakan aib itu enak. Bu, enak nggak menceritakan orang lain? Enak. Makanya apalagi sifat manusia, ada sifat manusia ini kalau dia diam demam. Siap berjumpa sama orang, ada aja dibahas berjam-jam, berdua berjam-jam. Apalagi kalau tak dibahas dengan orang, Bu. Pertama mulai dari cerita pekerjaannya, di mana kau kerja, siapa tinggal, masuk semua baru masuk ke sosok manusia. Kalau kenal pasti dengan tetangga, kawan yang sama-sama kenal. Kalau tak kenal berjumpa Pak, gimana Bapak tengok negara kita ini? Amanat hancur selama Jokowi, orang Jokowi. Betul lah? Selalu betul lah Pak? Tak ada pernah manusia ini Pak kalau dua tak bercakap. Menceritakan. Makanya selama menceritakan orang itu enak, maka tak akan timbul sifat taubat. Kecuali kalau menceritakan orang dikasih Allah ajab langsung baru taubat itu. Setiap menceritakan orang bonyor bibir tuh, bengkak sebesar-besar, barulah taubat itu. Nah ini Bapak, itulah Allah kepada Allah. Menyembah Allah tuh harus yakin. Aku tergantung prasangka hambaku. Fad'uni astajib lakum. Kemudian hambaku kalau yakin dia berdoa kepada ku kabulkan. Aku malu kalau doanya tak ku ijabah. Itu janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar terhadap janji. Tapi awak sholat lupa, tak yakin sama Allah. Gimana mau selesai Pak? Sederhana Pak. Ini belum lagi bahas yang lain. Tentang sholat aja Pak. Mohon maaf. Dikatakan ada namanya syarat sah sholat Pak. Syarat sah sholat. Ketika Bapak Ibu mengerjakan syarat sah sholat itu, maka sah sholat Ibu itu sudah selesai. Tapi pertanyaannya, apakah diterima oleh Allah? Apakah Bu? Dikabulkan Allah doa kita? Belum tentu, walaupun sholat kita sah. Kenapa Pak? Mulia. Kita tadi sudah sepakat Pak. Orang senang, Allah tuh senang kalau kita memiliki akhlak yang baik. Contoh gini, Ibu kalau sholat, kan syarat sah itu satu diantaranya menutup aurat. Bapak menutup aurat. Kalau laki-laki, kalau dalam sholat, auratnya di mana Pak? Pusat sampai lutut. Jadi pertanyaannya, ketika Bapak sholat, yang Bapak Ibu tutup, yang Bapak tutup itu dari pusat sampai lutut. Ibaratnya namanya pakai sarung saja Pak, macam pakai basahan itu saja. Sholatlah Bapak. Kira-kira sah nggak sholat Bapak? Tapi pertanyaannya berakhlak atau tidak? Bisa nggak doa dikabulkan? Tes Bapak sama manusia begitu Bapak tes. Datang Bapak ke kantor kepala desa ngurus kakak, tapi hanya pakai sarung saja, tutup aja pusat teman. Assalamualaikum Pak Kades, Pak Lurah, Waalaikumsalam. Ngapain Bapak mau ngurus kakak? Kira-kira Pak Kades bilang apa Pak? Nengok Bapak. Yang datang Bapak itu hanya menutup pusat sampai lutut. Ini Pak. Ibu, taunya Ibu, aurat Ibu tuh syarat sah sholat tuh aurat menutup aurat. Apa yang dikatakan menutup aurat bagi perempuan? Seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ibu habis mandi, pakai handuk, langsung ke tempat sholat. Ibu pakai mukena tuh, pakai dari atas, keluarkan handuk dari bawah. Sholat Ibu, sah atau tidak? Halo? Sah atau tidak Bu? Hanya Ibu pakai mukena saja, sah?
inilah kejam, takut pula aku sama ibu nih. Tengok-tengok aku tapi tak ada jawaban. Sah. Tapi pertanyaannya berakhlak atau tidak? Tak ada pakai kacamata, tak ada layang-layang. Begitu saja Pak, membayang. Tes juga ke jumpa kepala desa. Ngurus akte lahir anak. Pakai mukena aja ibu datang ke Kementerian. Apa makin cepat? Oh dipercepat kata bapak. Dipercepat Pak kepala desa. Oh hebat juga. Aku takut aku bukan dipercepat. Bayangan Pak Kades entah kemana-mana. Kau terus. Itu Pak. Bu. Sholat saja Pak. Belum tentu hanya sebatas sah diterima. Kalau sholatnya sah. Tapi belum tentu diterima. Diijabah oleh Allah. Sholat, rukun sholat. Rukun sholat itu Pak 13. Apabila kita melaksanakan rukun yang 13 itu sah sholat. Apa itu Pak rukun sholat yang 13? Berdiri jika mampu, baca niyah, takbiratul ihram, membaca surah Fatihah, ruku, i'tidal, apa lagi? Sujud, duduk di antara dua sujud, apa lagi Pak? Membaca selawat, tahiyat awal, tahiyat akhir, membaca selawat, mengucap salam yang ke kanan itu assalamualaikum, itu wajib Pak. Ke kiri yang sunnah. Baru apa? Tertib, berurut, jangan berkelang-kelang. 13 Pak. Ibu bapak kerjakan rukun sholat yang 13 itu selesai, sah sholat. Sholat maghrib, sholat zuhur, sholat isya tidak kurang dari 40 detik, nggak sampai 1 menit selesai. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Ada lillahi Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Selesai. Salat 4 rakaat tak sampai 1 menit. Sah salat? Sah. Berakhlak atau tidak? Pernah Bapak tengok orang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit? Hah? Di TV 23 rakaat 7 menit. Gimana dahsyatnya itu Pak? Sosak itu Pak, sosak. Kalau orang yang udah umur 73 insyaallah besok innalillah itu. Tapi pertanyaannya rukun sholat itu dia kerjakan. Kalau subhana rabbiyal azimi, rabbana lakal hamdu, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli, itu sunnah. Tapi pertanyaannya Bapak, bagaimana kita menghadap Allah hanya sifat rukun saja? Apalagi kalau kita bahas Pak, mohon izin, mohon maaf, kalau sholat itu kan hukumnya wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau begitu apa? Sama halnya Bapak Ibu dengan orang yang bayar utang. Kalau bapak bayar utang hukumnya wajib. Jadi kalau begitu gimana Pak Ustaz? Tidak berhak seseorang untuk melaksanakan ibadah yang wajib, hukum yang wajib untuk meminta sesuatu imbalan. Tak berhak Pak, kalau sesuatu yang wajib kita kerjakan, tak berhak kita meminta imbalan. Bayar utang wajib. Wah aku beli rokok, besok aku bayar. Nih Pak, besok Bapak bayar. Wah semalam aku minta ngutang, hari ini mau aku bayar. Ini Wak. Lalu Bapak bilang, Wak akan aku bayar utang ya. Minta komisi apa Wak? Entah sebatang aja gratis. Kira-kira apa kata Wak tukang kede? Ada tukang rokok ini. Ini nggak ahli hisap semua ya, bagus. Yang ahli hisap. Kira-kira Bapak Ibu bayar utang, minta komisi. Ibu belanja cabai, ngutang. Besok Ibu bayar utang tuh. Lalu Ibu bilang, wah, aku kan udah bayar utang semalam beli cabai. Minta 3-5 biji lagi cabai apa sebagai bentuk komisi. Kira-kira kata Wak tukang kede itu apa? Memang kau minta tahu diuntung, kepala otak kau lah. Syukur ku kasih kau utang. Kan begitulah Pak maunya orang yang bersolat kepada Allah. Kalau hanya sebatas rukun yang awak kerjakan Pak, minta. Maka keajaiban rezeki karangan Ipoh Pak untuk mendapatkan harta yang berlebih tidak hanya sebatas untuk mengerjakan yang wajib, buat amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Maka di dalam sholat itu ada yang sunnah-sunnah, jangan tinggal
Itulah dikatakan akhlak. Nah ini Pak. Itu Pak. Apalagi Pak Ustaz? Ini sholat, ini masjid. Masjid ini tujuannya Pak. Tujuannya Pak, kita bangun Pak. Untuk sholat apa Pak? Berjamaah. Tidak ada orang yang bangun masjid, orang yang datang ke masjid untuk sholat sendiri Pak. Kecuali lain dengan orang yang masbuk terlambat Pak. Di luar waktu, terlambat waktu sholatnya. Orang sudah selesai baru dia datang, itu lain cerita Pak. Tapi intinya sholat di masjid itu adalah sholat berjamaah. Nah dalam ketentuan berjamaah Pak, ada namanya imam, ada namanya makmum. Nah dalam fikih sholat namanya makmum, aturan makmum itu sudah ditetapkan dan tak ada perubahan. Yang namanya makmum itu melurus dan merapatkan saf. Tidak ada Pak yang lain. Cari bapak ustadz manapun yang mengatakan kalau ada dalam kondisi konteks sholat berjamaah makmum itu berjarang-jarang. Tidak ada. Kalau kena wabah virus mematikan gimana Pak Ustadz? Bukan disuruh sholat berjamaah, jangan keluar rumah. Sholat di rumah. Kalau ada virus yang mematikan, dulu zaman sahabat zaman Rasulullah ada namanya penyakit taun. Itu kalau udah kena taun pagi Pak, malah siang itu udah merah-merah, besok udah mati. Itu dilarang. Dilarang keluar. Orang yang berada dalam kampung tak boleh keluar, orang yang di luar kampung tak boleh. Itu Pak. Ini corona ini awak yang dilarang berjarak sholatnya. Yang parahnya mohon izin mohon maaf, syukur Pak kalau dibuka kambal, syukur itu masih nggak apa-apa Pak. Yang kasihan awak masjid tuh disilangi Pak. Kalau udah disilangi apa maksudnya Pak? Tidak boleh ditempati. Betul kan begitu Pak? Tak boleh dipijak. Nah kalau dulu Pak kajian kita orang-orang kampung, walaupun ini hadis Pak, apa manfaat Pak? Kenapa kita harus merapatkan saf? Supaya apa? Supaya jangan masuk setan. Jadi kalau disilang itu Pak, jangan ditempati, artinya apa? Itu kan tempat setan. Makanya semua setan. Gimana mau menghilangkan doa gimana pun kita banyak-banyak Bapak Ibu, kalau kita tak yakin kepada sang pemilik makhluk virus tuh. Berdoa pula awak satu gerombolan awak sama setan tuh. Maka mohon izin yang paling banyak pertanggungjawaban nanti ketika makhluk sholat nih Pak. Ada BKM yang menjarakkan sholat. Hati-hati, dipertanggungjawabkan Allah itu. Kena gimbal itu nanti. Dilarang pula. Wajib pakai masker. Ya Allahu Rabbi. Aku kalau udah begitu Pak, geram kali kurasa. Geram kali Pak. Pak di sini masjid nggak boleh nggak pakai masker. Wajib. Dikasihnya memang. Gondok kali aku Pak. Gondok kali. Masih ada tuh Pak sini. Sini nggak ada, alhamdulillah. Dari dulu mungkin. Tapi adakah masjid yang masih seperti itu? Banyak kan Pak. Allah. Gimana Pak awak menghadapnya, tapi ragu dengan dirinya? Bisa nggak itu? Hah? Pemerintah. Pemerintah itu nggak makhluk Allah rupanya Pak. Rupanya Tuhannya siapa? Kira-kira dia lepas gak dengan malaikat mungkar dan nangkir tuh? Lepas kira-kira? Kalau lepas biar ke situ kita semua Pak, biar aman kita. Kan tidak Pak. Inilah kalau mohon maaf, kalau pemerintah, aku mohon izin mohon maaf Pak. Ada lucunya lagi, kalau sudah masih aktif dia Pak, ada polisi. Ini mohon maaf. Waktu polisi minta tolong awak Pak, pemerintah diam. Tapi ketika sudah pensiun, ya Allah muncungnya lancip kali. Apa Ustaz kita bisa bantu? Aku diam aja lah. Mengotak bapak ini parah kali. Waktu aktifnya bapak kita butuh bantuan bapak. Kau udah pensiun apa lagi gunanya bapak? Itulah pemerintah. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana? Maka beryakinlah kita Pak. Itu baru berbicara tentang akhlak kepada Allah saja Pak. Banyak kita ragu, banyak kita lalai, banyak kita tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tuhnya Pak yang menentukan kita hidup dan mati. Mati tengok Pak. Mati yang menentukan kita. Allahu Akbar.
Kalau bapak kena COVID mati, maka tinggalkan keluarga. Jangan pernah bersama keluarga kena COVID. Ya Allah. Apalagi corona, mohon maaf Pak. Kalau kena COVID Pak, duanya pilihannya Pak. Memang mati dan hidup. Tapi tengok, gimana cara orang yang mati Pak? Orang yang banyak tak yakin sama Allah. Kutanya sama Pak. Orang yang banyak mati itu yang yakin sama Allah atau yakin dengan COVID atau tak yakin dengan COVID? Orang yang banyak mati, kata orang yang kena COVID itu yakin dengan COVID atau tak yakin dengan COVID? Orang yang yakin dengan COVID Pak. Kalau pemulung minta-minta itu tanyalah, yakin bapak dengan COVID itu apa kata orang? Pemulung tuh Pak, pemulung. Tukang becak itu yakin. Pak Ustadz. Yakin awak Pak Ustadz kalau tak makan mati, itu yang kuyakini Pak Ustadz. Kalau tak makan anak biniku mati orang tua, itu baru. Kalau kena COVID nih Pak Ustadz tak yakin Pak Ustadz, belum tentu. Betul tak? Yang paling banyak mati yang pakai astronot tuh itu Pak. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Pak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Sembah kamu akanku, Tuhanmu sampai pada puncak yakin. Nah, ini Pak. Yang kedua akhlak Pak. Akhlak kepada manusia. Kita bisa sepakat Pak. Kalau kita mau diperbaiki, orang mengatakan awak ini orang baik dan tak baik, maka tergantung dengan akhlak. Sederhana. Untuk menjadi orang yang baik itu, dikatakan orang yang baik, maka berakhlak, bertutur kata yang lemah lembut, berpakaian yang sopan dan lain sebagainya. Itu Pak akhlak yang baik. Dalam rumah tangga itu pun begitu Pak. Rumah tangga untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah bermula dengan akhlak yang baik. Rasul Pak, mohon maaf, akhlak yang baik. Makanya Rasul istri-istrinya banyak, tak pernah minta cerai Pak. Walaupun banyak istri Rasul, tak pernah istrinya minta cerai. Ada orang Pak, nikahnya di Masjidil Haram, depan Ka'bah, pulang dari sana cerai. Ada orang nikah 23 tahun, 250 kali istrinya minta cerai. Kenapa? Itulah akhlak tak baik. Rasul mengajarkan Pak, bermula untuk menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pujian. Harus ada kemesraan Pak dalam rumah tangga itu, biar mesra. Mesra itu apa? Bermula dari pujian, saling memuji. Muhammad Pak tak pernah memanggil istrinya dengan panggilan nama, selalu dengan panggilan sayang, panggilan mesra. Khadijah dia panggil dengan Ummul Mukminin, Aisyah dia panggil dengan Ya Umay. Wahai pipi yang kemerah-merah, itu Pak panggilannya. Awak tidak, waktu pacaran yang awak mesra, panggilannya panggilan mesra, ayang beb, hani. Udah punya anak, berumah tangga, panggilan itu pun berubah. Betul lah. Kalau anak satu, bapaknya anak-anak. Oh, ayahnya tuh apa? Ayahnya ucok, kan begitu Pak. Bapaknya anak-anak. Ada anak kedua, ketiga pun dah tak ada lagi tuh Pak, panggilan kau aja lah itu. Waktu pacaran jatuh sikit, apa yang sakit deh? Makanya hati-hati ya sayang, kan? Udah punya anak 3 jatuh, memang kau tak tahulah kau gimana jalan tuh. Tinggal udah lampu tuh aja jalan tuh sudah bisa pula kau jatuh. Memang otak kau di mana, mata kau di mana. Makanya mata tuh digunakan dengan baik. Apa tak sakit hati lagi sahabat? Mana Pak? Tengok Rasulullah, ya Umairah. Maka sekali-sekali Pak panggil istri awak tuh ya Umairah. Mesra. Tapi sesuaikanlah pula dengan wajahnya pula. Kalau pipinya kemerah-merahan cocoklah ya Umairah. Ustadz kalau putih aja ya Saudah. Ustadz kalau nggak putih, nggak pipinya merah kemerahan, hitam dia mana? Ya Aswad. Ingat aja Hajarul Aswad. Ustadz nggak hitam Pak Ustadz, ada hitam kebiru-biruan, macam kena racun Pak Ustadz. Panggilannya gimana? Ya ampun dek, gimana kau dapat itu? Ini Pak. Ustadz nggak pandai aku panggilan bahasa Arab tuh kayak Rasul. Panggilan bahasa Indonesia boleh. Kalau cantik awak istri awak, ya panggil aja dengan sebutan cantik. Tapi belakangnya aja, kan enak Pak. Kalau manis, nis.
Kalau ibu ada ustadz nanti dibilang kucing, makanya jangan melihara kucing. Nanti dua-dua tengok-tengokan ibu sama kucing. Kalau gendut, dut kan enak bu. Tengok pak, mau izin Muhammad. Aisyah pak, mesra pak. Muhammad tuh Aisyah tidak pernah menyuguhkan membuat minum pak itu 2 gelas, tak pernah pak. Datang Rasul disuguhkan minuman tetap dengan 1 gelas. Kenapa? Karena Rasul dan Aisyah kalau dah minum pak dengan 1 gelas. Bahkan Aisyah dan Rasul ketika Muhammad minum, Aisyah mencari di mana bekas bibirnya Muhammad minum, dicari. Begitu juga Nabi Muhammad. Kan ada lagunya pak. Sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas. Ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Aisyah nggak tahu bapak nyanyinya, itulah ya. Maka gimana? Itulah kalau orang zaman dulu tak tahu. Padahal mesra pak. Ini yang parah pak, kita zaman sekarang nih bapak. Mohon izin, mohon maaf. Buat minuman selalu berdua. Ini gelas ayah kau ya, dan kau pakai-pakai. Papa, takut tuh. Papa, mama. Muhammad tuh pak, di bekas bibir di Aisyah. Begitu juga Aisyah di bekas bibir Muhammad minum. Itulah barokah. Pernah bapak begitu minum di bekas bibir istri bapak? Janganlah Pak Ustadz, aku tahu Pak Ustadz bibir itu lakiku semalam kena corona. Kalau aku minum di bekas bibirnya kena covid lagu Pak Ustadz. Habis. Gimana mau mesra Pak? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Pak, tak ada yang tak tahu Pak gimana bundaku Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu. Saking mesranya Pak, dia buat syair yang indah buat istrinya. Apa Pak dalam itu? Bu, Ustadz Jeffrey tahu? Al-Bukhari, almarhum. Ada syair yang indah Pak yang dia buat untuk istrinya. Tahu Bu apa judulnya? Bidadari Surga. Indah Pak. Dan ibu-ibu yakin pingin jadi bidadari surga. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah. Itu Pak hasrat yang terpendam dari ibu. Pingin dipanggil bidadari, cuma bapak nggak ngeh. Padahal bapak nih, ibu-ibu nih Pak, tiap malam berdoa tuh, ya Allah ya Rob, aku sayang dan cinta sama suamiku ya Allah, jadikan kami bersama selamanya ya Allah, jadikan dia pangeranku di dalam surga. Itu doa orangku. Cuma bapak lain pula Pak doanya, ya Allah ya Robbi, jangan ya Allah, udah kapok aku sama istriku ya Allah, udah cukup ya Allah, cukuplah di dunia saja, ganti ya Allah di surga. Ini pula lah Muhammad tuh Pak, luar biasa akhlak, betul lah rumah tangga. Dan kunci Pak bahagia rumah tangga itu kita nih Pak, rezeki berlimpah kalau kita bisa menyenangkan menyenangkan pasangan kita istri. Hati dijaga, kan berbicara hati Pak kalau bicara menyenangkan. Itulah agim. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Betul Pak? Kita ganti liriknya Pak. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri harumnya surgawi. Bila istri lagi marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga gak berkah. Tapi bila ibu senang, hati bapak ikut tenang. Anak-anak gembira riang meskipun hutang segudang. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri masuk surgawi. Betul kan Bu? Ibu gak mau disakiti kan Bu? Cuma ibu juga hormati suami. Jagalah suami, jangan ibu sakiti. Doakan suami agar dia kawin lagi. Oh ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, berakhlak. Berakhlak kepada Allah,
berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk Allah yang lain. Apa tuh Pak Ustadz contohnya? Ternyata Islam mengajarkan kita berakhlak, berkasih sayang bukan hanya kepada manusia, makhluk Allah selain manusia pun mengajarkan kasih sayang. Mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, binatang. Pak, sholat, puasa, ibadah kita belum tentu menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahjan, seorang pemaksiat hanya memberikan minum kepada seekor anjing dengan menggunakan sepatunya, menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Yang dia bantu Pak, yang dia tolong anjing. Anjing itu najis mukhallajah. Itu Bapak Ibu. Maka dari itu Islam cuma satu-satunya agama yang mengajarkan kasih sayang kepada binatang. Nah ini Bapak. Mohon izin tentang ayam Pak. Mohon izin. Makanan-makanan yang kita makan sekarang ayam. Gimana Pak kita Pak tak apa namanya, darah tinggi, penyakitan makan ayam. Karena kita tak ada sifat kasih sayang, akhlak dalam berkasih sama binatang pun tak ada. Dulu Pak, dulu orang kampung, saya orang Labura Pak, Rantau Perapan. Dulu Pak, orang-orang dulu tuh kalau makan ayam tuh Pak makanan istimewa. Ada orang dulu. Kalau di kampung tuh makan ayam tuh makanan istimewa Pak. Karena payah untuk makan ayam orang zaman dulu. Orang dulu makan ayam Pak kalau 3 keadaan. Orang pesta baru bisa makan ayam Pak. Di kampung tuh kalau ada pesta satu kampung tuh Pak semua. Makanya kalau di kampung dulu Pak kalau udah pesta habis itu tekor semua itu. Apa yang kedua apa lagi? Kalau awak sakit, ayah awak benajar. Karena rata-rata orang kampung punya ayam. Kalau sembuh kau mang, kita potong ayam jago tuh. Sehatlah kau, sehatlah kau. Itu. Yang ketiga Pak, orang makan ayam dulu kalau ayam itu penyakitan. Ayam sakit Pak, udah milop-milop ayam tuh, ditunjang tak lari-lari. Apa kata? Ya ayam ayah sakit itu. Apa kata ya? Pergi kau pulang ke rumah cepat-cepat ambil parang tuh biar kita potong, jangan mati haram dia. Itu aja selesai, jangan mati haram. Dipotong Pak ayam penyakitan Bu. Tak ada Pak orang yang kena bulu burung. Tak ada orang dulu makan ayam penyakitan yang sakit Pak. Sekarang Pak ayam kita tak ada ayam yang dijual Pak penyakitan, ada. Bahkan ayam kita Pak ayamnya ayam komplek, ayam higienis tuh bilang. Kenapa Ustaz katakan ayam sekarang ayam komplek? Tak bisa keluar kandang. Kalau dia keluar kandang milop-milop. Ayam manja kalau tak dicap apa malam hari tak dihidupkan lampu masalah. Ada lagi Pak model sekarang ayam syariah. Tahu Pak ayam syariah? Ayam syariah itu Pak 24 jam didengarkan ayat-ayat Quran. Bayangkan Pak. Aku pun nggak tahu bagaimana Quran tuh ayam tuh bisa membaca dengarkan Quran. Dibacakan. Tapi apa yang terjadi Pak? Meskipun ayam syariah, ayam komplek, ayam militer, awak makan ayam tuh Pak naik tinggi aja betul. Asam urat darah tinggi menaik. Kok bisa gitu Pak Ustaz? Dalam penyembelihannya Pak kita tak ada akhlak. Orang dulu Pak motong ayam tuh mohon izin mohon maaf. Orang yang menyembelih itu ayah awak tuh berwuduk Pak. Yang kedua memotong ayam tuh berdua. Menghadap kiblat. Selama proses penyembelihan tak boleh bercakap. Udah terpotong 3 urat tuh Bapak Ibu. Dilamparkan. Ditaruh di lantai itu. Di tanah tuh. Minimal paling cepat 15 menit baru diangkat. Karena dalam satu fikih penyembelihan. Apabila binatang yang kita sembelih. Meskipun mengucapkan nama Allah. Tapi saat itu matinya di tangan Pak. Mati haram namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pegang aja ayam nih. Udah dipotong nih. Pegang aja. Matinya di tangan awak. Mati haram itu Pak. Itu Pak. Tengok sekarang. Adanya Bapak. Yang ibu-ibu lah yang belanja ayam. Suka ayam kepajan. Kira-kira Pak tukang ayam, tukang potong tuh ada yang nggak berwudu itu. Yakin Bapak Ibu berwudu? Ada kira-kira Pak yang motong ayam tuh main berdua dia? Tidak sendiri. Bayangkan Pak, sendiri dia. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Dipikokkan. Kalau Tanjung Balai dipikok Pak namanya. Dilentukkan kepalanya bersatu dengan sayap pantatnya. Itulah potong. Cobalah tes Bapak, satukan kepala Bapak sama pantat Bapak. Kira-kira enak itu tak? Kan berarti nyiksa kan? Disembelilah Pak. Hadapnya kemana Pak? Kalau dipikok Pak. Ke atas ke kiblat atau kemana? Kan ke atas sana Pak. Tak ada orang pikok kepala begini Pak motong. Tak ada. Pasti gini. Ya Allah menyembelihnya pun gimana? Kata Ismail.
Ketika Ismail disembah oleh dipotong, disembelih oleh Ibrahim. Wahai ayahku, hendaklah ketika engkau menyembelihku, gunakanlah pisau itu, tarik dari bawah ke atas. Itu konsep penyembelihan. Menyembelih itu dari bawah ke atas. Itulah konsep penyembelihan Ismail, Pak. Dari atas ke bawah penyembelihan. Kalau dari atas ke bawah itu namanya membunuh. Tengok potong ayam tuh, Pak. Itu bukan minimal, Pak. Kalau cepat sekali boleh, tapi itu sunnah, Pak, 3 kali. 1, 2, 3, selesai. Urat tuh pas putus. Coba tuh, macam kena silet, Pak, Bapak. Urat tuh pun belum tentu putus, Pak, yang motong ayam. Betul lah. Campakkanlah dia, Pak. Sikit aja aku tengok. Aku makanya kalau motong ayam, Pak, mau izin mau beli ayam, aku suruh. Bang, kalau bisa aku bisa nggak? Aku yang motongnya, Bang. Silakan, Pak. Cocok, enak. Aku tengok orang itu aja, Pak. Masih hidup, Pak, ayam tuh. Nggak lama, belum mati tuh, Pak. Masukkanlah ke air panas. Air panas pun air sedebu-debu. Hangat, berendam ayam tuh, hanya menghilangkan kurap kudis. Masuklah ke tong setan. Ya tong setanmu ya hancur, ya bulu-bulu pun habis. Bayangkan, Pak, kalau seandainya ayam tuh hidup di tong setan tuh, Pak. Sadar dia, Pak, bagaimana dahsyat sakitnya itu, Pak. Untung yang kita nggak dengar aja, Pak. Kalau sempat dengar kita, Pak, ngomong, ayam tuh ngomong, wah sakit, wah tolong pening. Makanya awak makan ayam, awak yang kepening. Akhlak, kasih sayang kepada makhluk pun hilang, Pak. Sulaiman, Pak, rela meninggalkan, memberhentikan langkah kaki kudanya untuk satu tertentu, hanya mempersilakan gerombolan semut, Pak. Ulama, Pak, ketika menulis bundaku, ada Bapak Ibu nyamuk yang hinggap di sini, Pak. Dikasihkannya darahnya itu, Pak. Itu pula yang menyelamatkan dia masuk ke dalam surga, bukan dari ibadahnya. Makanya mohon izin, mohon maaf, kalau ada di rumah tuh, Pak, nyamuk digigit ibu, biarkan aja, entah itu sedekah kita. Nah, tahankan. Inilah Bapak Ibu yang 3 hal. Untuk menjadi manusia yang terbaik, doa kita dikabulkan Allah, berakhlak kita. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah selain manusia, binatang dan lain sebagainya. Tasawuf tuh, Pak, kalau melangkahkan kaki dia ke rumah, dia selalu beristighfar kepada Allah. Karena pasti melakukan dosa dan kesalahan. Kita jolimi makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena kan kita tak silap, Pak, tak tahu tuh, tak sadar dengan itu. Mana tahu melangkahkan kaki dengan selop, tinja awak semut tuh. Adakah pernah kita minta maaf? Semut tuh makhluk Allah juga. Inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan hanya untuk mengingatkan kembali kepada kita. Intinya, Pak, kalau kita mau disenangi oleh orang lain, dicintai oleh Allah, doa kita dikabulkan Allah, perbaiki akhlak. Ibda binafsi, mulailah dari diri sendiri. Mudah-mudahan ada guna, ada manfaat. Fastabiqul khairat wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duhai Allah ya Rabb, yang mengijabah segala doa, mengabulkan segala permintaan, pada pagi yang mulia ini, di tempat yang baik ini, ya Allah, kami bermohon dan berhajat, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Kami sadar ya Allah, dosa kami teramat banyak, tapi kami yakin dan percaya jauh lebih banyak ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa mulut kami apabila pernah nyakitin hati saudara kami. Ampunkan dosa mata kami apabila pernah melihat maksiat. Ampunkan dosa tangan kami apabila pernah mengambil yang bukan hak milik kami ya Allah. Ampunkan dosa kaki kami apabila pernah melangkah ke tempat yang Engkau tidak ridhoi. Ya Allah, ampunkan dosa hati kami apabila ya Allah banyak berburuk sangka kepadamu ya Allah. Enggak yakin dengan akan janjimu ya Allah. Ampunkan ya Allah ya Rabb. Jangan karena dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah, Engkau tidak masukkan kami nantinya ke dalam surgamu. Hilangnya rasa ridhomu kepada kami ya Arhamar Rahimin. Begitu juga ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan keluarga kami.
suami kami, istri kami dan anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Begitu juga ampunkan dosa ayahanda dan bunda kami. Seandainya masih hidup berikan keberkahan umur ya Allah. Kalau ada yang sakit kau angkat penyakitnya. Kalau mereka sudah tiada ya Allah, jauhkan dari siksa kubur. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, basahi bibir kami ya Allah dengan senantiasa berzikir memuji namamu. Berselawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan itu jugalah yang akhir hayat kami. Itulah yang keluar di akhir hayat kami adalah kalimat yang mengingatmu ya Allah. Sebab Rasulullah pernah berkata ya Allah, man kana akhiruhu kalimuhu la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, engkau masukkan ke dalam surga. Ya Allah ya Rabbi, ingatkan kami ya Allah, yakinkan kami ya Allah terhadap janjimu ya Allah. Dan itulah yang keluar kalimat yang terbaik, kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kami. Ya Allah, jadikan anak dan keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Jauhkan kami ya Allah, keluarga kami umat muslim ya Allah dari segala wabah, bencana, musibah ya Allah. Terutama kezoliman virus corona yang saat ini melanda. Jauhkan itu semua dari diri kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sampaikan sebelum akhir hayat kami, engkau sampaikan kami kepada dua tanah haram, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikan juga ya Allah majlis hari ini, pertemuan hari ini ya Allah menjadi saksi terbaik pada pengadilan, sehingga kami juga layak dan pantas masuk ke dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.